Dunia sedang menyaksikan pergeseran tektonik kekuatan maritim yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Indonesia kini bersiap meluncurkan bidak catur strategis yang akan mengubah peta dominasi Indo-Pasifik selamanya. Saat kapal induk Giuseppe Garibaldi dijadwalkan menyentuh Cakrawala Nusantara pada Oktober 2026, kita tidak hanya berbicara tentang hibah alutsista dari Italia, melainkan lahirnya Giant of the Sea yang akan menjadi pusat komando drone serang dan proyeksi kekuatan maritim yang membuat para pemain global mulai menghitung ulang langkah mereka. Apakah ini sekadar misi kemanusiaan seperti yang diklaim secara diplomatis, ataukah Indonesia sedang diam-diam membangun hegemoni Blue Water Navy yang akan memaksa negara-negara tetangga gemetar melihat naga laut baru ini terbangun dari tidurnya? Indonesia, sebuah negara dengan ribuan pulau yang tersebar di lautan Pasifik dan Samudra Hindia, kini sedang mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanan lautnya. Dalam beberapa waktu terakhir, kita mendengar kabar bahwa Indonesia berencana mengakuisisi kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. Langkah ini bukan sekadar pembelian alat militer biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia ingin bermain lebih besar dalam geopolitik global. Dengan menambah kemampuan armada lautnya, Indonesia tidak hanya mengamankan wilayah perairan domestiknya, tetapi juga memperkuat posisi tawarnya di tengah gesekan kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Bukankah ini saatnya Indonesia berhenti terjebak dalam sekadar strategi defensif dan mulai menyusun kebijakan ofensif yang bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan kawasan? Akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi ini bukan hanya soal mendapatkan kapal tempur berkelas. Ini adalah pernyataan tegas Indonesia bahwa kekuatan lautnya harus lebih dihormati, bahwa negara ini siap mengantisipasi ancaman yang datang dari luar dan dalam. Dengan kapal induk yang memiliki kemampuan untuk mengangkut pesawat tempur dan helikopter, Indonesia dapat memperkuat daya tangkal terhadap potensi konflik. Tetapi yang lebih penting lagi, keputusan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pendekatan strategi pertahanan Indonesia dari hanya mengandalkan kekuatan militer tradisional menuju penguatan kemampuan projektil dan mobilitas angkatan laut yang lebih modern. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi negara yang hanya pasif dalam politik luar negeri, tetapi negara yang aktif dan siap memainkan peran strategis di kancah internasional. Di mana ada laut, di situ ada kepentingan. Di mana ada selat, di situ ada permainan. Dan kalau kita bicara soal kapal induk, kita bicara soal siapa yang ingin jadi bos di samudera. Ingat, di setiap keributan global selalu ada bayangan Amerika. Mereka yang menentukan siapa boleh punya kapal induk, siapa tidak. Sekarang Indonesia dikabarkan sedang melirik kapal induk tua milik Italia, ITS Giuseppe Garibaldi. Sontak dunia langsung bertanya, untuk apa Indonesia punya kapal induk? Ada yang bilang untuk pamer, ada yang bilang untuk jaga laut, tapi kami bilang ini soal geopolitik, soal bargaining power Indonesia di kawasan. Kapal ini bukan kapal sembarangan. Dulu, Giuseppe Garibaldi adalah simbol kekuatan Italia. Kapal induk panjang lebih dari 180 meter mampu mengoperasikan pesawat tempur Harrier dan helikopter. Tapi sekarang sudah pensiun sejak Oktober 2024. Italia pun menawarkan, "Hey Indonesia, mau nggak kapal ini kita refit jadi pusat operasi drone dan helikopter?" Bayangkan kalau jadi, Indonesia bukan lagi sekadar punya frigat atau korvet. Indonesia punya kapal induk pertama dalam sejarah. Meski bukan kelas monster seperti yang dimiliki Amerika atau Tiongkok, kapal ini tetap mengubah wajah TNI Angkatan Laut. Karena kapal induk itu bukan hanya soal kapal, tapi simbol prestige, simbol bahwa kita negara besar.
Italia bahkan sudah menyiapkan proposal. Fincantieri, perusahaan galangan kapal mereka, siap memodifikasi Giuseppe Garibaldi. Katanya, sisa masa pakainya bisa 15-20 tahun kalau dirawat benar. Bisa diubah jadi kapal induk drone, bisa jadi pusat operasi kemanusiaan, bahkan jadi platform patroli laut kita. Tapi tentu ada harga, biaya refit, biaya operasional, biaya pelatihan kru, infrastruktur dermaga, belum lagi soal armada pengawal. Karena kapal induk itu tidak bisa jalan sendirian. Harus ada kapal perusak, kapal logistik, bahkan kapal selam pengawal. Kalau tidak, kapal induk hanya jadi beban raksasa yang gampang ditenggelamkan. Lalu ada pertanyaan, kalau kita punya kapal induk, apakah kita punya pesawatnya? Harrier sudah tua, jet generasi baru seperti F-35B sangat mahal dan sulit didapat. Maka solusinya drone. Ya, dunia sekarang sedang masuk era kapal induk drone. Lebih murah, lebih fleksibel, dan tidak tergantung pada izin Amerika untuk menjual jet tempur. Jadi sebenarnya akuisisi ini bukan hanya soal teknologi, ini soal pesan ke tetangga kita, Singapura, Malaysia, bahkan Australia. Pesannya jelas, Indonesia naik kelas. Indonesia tidak lagi hanya jadi watcher di Asia Tenggara, tapi jadi negara dengan kemampuan proyeksi kekuatan maritim. Tapi ingat, pola seperti ini sering terjadi. Setiap negara yang naik kelas pasti ada ujian, pasti ada yang coba sabotage. Entah lewat politik, ekonomi, bahkan sosial, Indonesia harus belajar dari sejarah. Jangan sampai punya kapal induk tapi malah sibuk ribut di dalam negeri. Karena pertanyaan besarnya bukan mampu atau tidak beli kapal induk, tapi mampu atau tidak kita menjaga kedaulatan bangsa sendiri. Peace.